Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya dalam acara Kongko bareng komunitas. Dan hari ini luar biasa, di episode hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman TDA Solo Raya. Ada Mas Ridwan selaku wakil ketua dari TDA Solo Raya, dan juga ada Mas Seno. Ini adalah kabid dari keanggotaan ya. Jadi nanti kalau teman-teman sekiranya tertarik dengan TDA, ini open banget buat seluruh masyarakat Kota Solo dan sekitarnya untuk bergabung di TDA. Apa kabar Mas Ridwan? Alhamdulillah sangat baik. Semangat. Baik ya, sehat semangat. Alhamdulillah. Mas Seno apa kabar? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Sehat ya? Keluarga yang di rumah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ini cuacanya agak-agak kering gitu ya, panas tapi kering gitu. Sok-sok sumuk juga gitu. Hari ini kita ngobrol santai, sekedar sharing juga sama teman-teman sahabat TV 10 yang ada di rumah, ngobrolin soal TDA Solo Raya. Jujur kalau saya dengernya sudah lama. Sempat pengen gabung juga, barangkali habis ini saya gabung ya. Ayo ya, siap. Boleh cerita dulu nih soal TDA Solo Raya. Kalau TDA ini kan ada di seluruh Indonesia ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada di seluruh Indonesia, dan ini adalah cabang di Solo. Kalau di Solo ini sudah sejak kapan? Solo itu saya tahu juga kan sekitar tahun 2007-2008. 2007-2008 ya? Saya masih saat kuliah juga, cuman pada saat itu saya juga belum gabung juga, cuma tahu aja terus dan cuma ikut kegiatan kayak gitu aja. Cuman nanti untuk gabung ya 2007-2008 lah. Kalau untuk di Indonesia atau di kota-kota yang di Indonesia itu TDA nasional itu lahir 2006. Dan sekarang apakah sudah ada di seluruh provinsi atau kota-kota yang ada di Indonesia? Mostly hampir semua. Jadi udah ada 100-an kota di Indonesia. Ya. Wah, luar biasa. Berarti ini komunitas yang tidak dibilang kecil ya. Ini termasuk skalanya nasional dan luar biasa. Ya betul. Secara data pun juga kita kan punya namanya aplikasi TDA Paspor itu. Itu ada 40 ribuan orang yang terdaftar di situ. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wah, ini komunitas besar ya sahabat TV 10. Kalau ngomongin soal jumlah atau kuantiti yang besar, berarti ini jaringannya juga luar biasa luas. Kalau komunitas entrepreneur itu kan kalau kita lihat di masyarakat banyak ya, Mas Ridwan. Nah, ini apa sih bedanya dengan TDA dengan yang lain gitu? Apa? Value-nya yang pengen dikenal masyarakat apa gitu citranya? Jadi TDA itu kan karena komunitas pengusaha tangan di atas. TDA itu tangan di atas. Nah, dengan nama seperti itu, alhamdulillah kita juga banyak dikenal sama teman-teman pebisnis, masyarakat itu sebagai komunitas bisnis yang punya value berbagi, entah berbagi sosial, ilmu, berbagi dan lain-lain seperti itu. Nah, alhamdulillah juga kita bikin program-programnya nggak jauh-jauh dari itu. Salah satu contoh, kita punya program namanya KMB, kelompok mentoring bisnis. Itu jadi semacam ya kayak pendampingan ke para member gitu nggih. Itu kan penting sekali buat mereka. Betul. Nah, kita list mentor siapa aja dengan kekuatan masing-masing seperti itu. Kemudian nanti siapa yang daftar nih KMB, misalnya ada 100 orang. Nah, kita kelompok-kelompokkan. Misalnya 5 orang. Jadi nanti tertata banyak grup KMB dengan mentor masing-masing, dengan menti masing-masing. Biasanya rata-rata ya ada di sekitar 5 sampai 6 menti atau murid gitu nggih. Itu sama sekitar 1 sampai 2 mentor yang nanti mendampingi. Itu biasanya secara formal 6 bulan programnya. 6 bulan sekali setiap bulan, nanti 6 kali. Itu formalnya. Kenyataannya biasanya 14 Mas. Karena masih ada grupnya juga. Enggak berhenti 6 bulan. Karena masih ada grupnya juga. Ya, saking benefitnya dirasakan, banyak masih butuh bimbingan grupnya gitu ya. Akhirnya mereka banyak yang 14. Gambarannya seperti itu Mas kalau value TDA. Jadi tidak hanya berfokus pada, kalau ngomongin entrepreneur kan biasanya profit yes gitu. Tapi ini juga mikirin teman-teman yang lain yang mau growth juga ya. Dalam bentuk
mentoring. Selain mentoring kan kita juga ada penjaringan mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita ada acara-acara kecil yang buat Seperti mungkin- apa itu? Mungkin kayak acara Mas Eno? pelatihan kecil, Event ya, pelatihan seminar. event dasar gitu, seminar ya, itu kan buat menjaring mereka-mereka yang mungkin ada di tataran masih baru mulai usaha, Betul. mereka butuh sesuatu komunitas dan lain-lain, mereka bisa gabung di acara situ. Habis itu nanti ada penjelasan tentang TDA juga. Butuh support Butuh artinya. support ya? lah ya, butuh support, butuh teman juga. Tuh temen, Bener, Butuh teman bener. Mas Indra, Mas. butuh konco sambat. Saya butuh itu. Saya biasanya sabar di WA nih ya. Butuh temen ngopi gitu ya. Betul, kayak gitu. Ini mungkin kalau boleh cerita seputar tentang bagaimana menjadi seorang pembisnis ya yang sukses tentunya. Ini kan banyak banget rintangan dan halangan ya sahabat TV 10. Ini dirasakan juga mungkin teman-teman yang di rumah yang usaha, tapi kayaknya kalau ada masalah itu bingung mau cerita ke siapa. Itu. Terus kalau sudah cerita kadang-kadang yang diceritain nggak tahu mau ngasih tahu apa gitu, nggak tahu ngasih nasihat apa karena sama nggak mudeng gitu, sama-sama nggak ngerti. Tapi kalau di TDA ini ketika gabung salah satunya adalah untuk apa ya? Jadi kalau bahasa sekarang tuh support system gitu. Teman ya. ngobrol lah Mas. Teman ngobrol, juga teman mencari solusi. Kadang-kadang kita itu punya teman ngobrol aja, tapi bukan teman mencari solusi. Cuma didengarkan saja, karena mungkin sama-sama nggak tahu tadi. Nah kalau di TDA ini kegiatannya tadi kan ada seminar-seminar juga kecil-kecil gitu ya. Kemudian tadi ada yang dinamakan KMB. Nah untuk bisa ikut KMB itu biasanya apa saja yang perlu? Misalkan saya nih contoh, Syaratnya ya syaratnya gitu, pengen ikut KMB TDA gitu, harus daftar dulu atau tiba-tiba datang kemudian pengen gabung atau seperti apa biasanya? Enggak Mas Eno. Ya, yang jelas kalau KMB itu kan dikhususkan untuk anggota yang aktif Mas. Member Member aktif. Ya. Jadi kalau member aktif, kalau yang sekarang itu mereka harus punya dasar dulu. Namanya kalau di TDA itu namanya Foundation. ya. Foundation itu kan itu ada paket foundation. Jadi di situ kita nggak cuma daftar aja sebagai member, tapi kita nanti di situ dapat materi-materi bentuknya video. Baik. Video nanti bisa Modul belajar ya? dulu, modul. Nggak cuma itu, selain modul juga ada bonus-bonus yang lain juga, yang bonus fisik juga ada, buku fisik juga ada. Nanti bisa dipelajari di situ dulu. Kalau udah jadi minimal mereka punya dasar, habis itu baru itu sebagai syarat Didiskusikan untuk- di KMB. Didiskusikan di KMB. Jadi Gambarannya seperti itu. kayak kita punya modul nih, punya Iya. banyak ilmu banyak nih. Betul. Ilmu yang kita terima dari modul-modul itu. Kita kan pasti juga mau yang kita mau lakukan apa? Betul, Kita betul. punya Butuh rencana diskusi. itu, butuh diskusi di situ. Ya nanti didiskusikan di KMB itu. Ya. Oh baik, jadi kalau misalkan baru bergabung harus terdaftar sebagai anggota dulu ya? Member ya. Member. Isi TDA paspor itu. Minimal ngisi TDA paspor. Ya. Baik. Nanti kita bicara soal TDA paspor. Mungkin sahabat TV 10 yang ada di rumah masih awam juga seputar tentang TDA paspor. Ya. Ini adalah sebuah platform yang berbasis web dan juga ada aplikasinya, di mana di sini sahabat TV 10 atau masyarakat bisa ikut bergabung di TDA dengan mendaftarkan lewat TDA paspor. Apakah itu untuk kegiatan event ataupun juga untuk keanggotaan ya, Ya. Mas Eno ya. Boleh lebih lanjut seputar tentang TDA paspor. Apa saja yang bisa diakses member dari TDA paspor? Banyak Mas. Jadi kalau di TDA paspor nanti kita di situ ada selain materi-materi tadi, itu nanti kita bisa kegiatan pun kita bisa pendaftaran di situ. Kita bisa jejaring dengan anggota lain yang di luar daerah. Kita bisa cari anggota lain di luar daerah di situ. Kalau udah member ya, Iya. punya akses di situ. Nanti misalnya kita masuk ke luar kota gitu. Oh jadi itu tidak hanya TDA paspor itu untuk Solo sistemnya saja? nasional. Integrasi ke nasional. Oh, semua terintegrasi. Iya. Baik. Jadi sekitar 40 ribuan member tadi ada di TDA paspor itu. Ya saya bisa bilang 40 ribu ya karena mereka udah isi data di situ. Yang terdata. Yang terdata Jadi segitu. belum member yang full ya. Kan ada member foundation tadi kan. Betul. Jadi sekitar 40 ribu itu tadi. Jadi biasa mereka kumpul, ada pas ada acara kecil-kecil, misal untuk Solo ya. Jadi nanti misal pas ada acara, bisa pendaftaran bisa lewat TDA paspor dengan harga khusus daripada harga yang di luar TDA paspor kayak gitu sih. Ya, kita ini Mas, TDA itu kita selalu mengkampanyekan ayo beli TDA gitu. Artinya apa? Misalnya saya di Solo nih, Iya. lagi main ke Bandung, daripada saya beli oleh-oleh yang
nggak tahu dari mana siapa ya. ownernya Ya, gitu siapa ya. ownernya itu saya cek paspor. Ya. Siapa nih yang ada bisnis oleh-oleh, nanti kita Datengin. kontakkan di situ. Misalnya ada mau sesuatu yang lain juga tinggal buka TDA paspor. Jadi di lain secara apa nggih, platform itu kita sediakan, tapi value yang kita kampanyekan juga, ayo daripada yang lain-lain kita beli sesama TDA. Jadi Betul. hal seperti itu yang selalu kita kampanyekan. Ini bentuk saling support meskipun tidak berasal dari tempat yang sama. Yes. Barangkali lagi jalan-jalan, apalagi lagi libur seperti ini, libur anak sekolah, ini bisa banget ya sahabat TV. Bahkan kita juga bisa akses kegiatan daerah lain di TDA paspor itu. Ya. Jadi misalkan TDA Bandung atau Jakarta lagi ada event apa gitu. Kalau menarik itu. Menarik ya kita bisa ikut joinan juga di situ. Oh, jadi ya. Sorry. Culture-nya TDA itu, ini barusan juga Pak Mas Seno ngabarkan ada jajaran dari Firman dari mana? Jakarta. Kediri. Oh, dari Kediri, itu mau main ke Solo, ya kontak kan nanti kita kumpul temenin bareng bareng gitu. Terus mampir di mampir usaha-usaha di kita. biasanya Ada, seperti gitu. Iya, kebetulan juga ada di. Ini seru ya sahabat TV 10, sebuah komunitas yang memang tidak hanya peduli dengan bisnisnya sendiri, tapi juga sangat peduli sama pertumbuhan bisnis-bisnis rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat yang ada di keanggotaan TDA itu sendiri. Ini untuk mungkin secara personal ini ya, ini lebih ke apa ya, personal experience mungkin dari Mas Ridwan sama Mas Seno. Ini kalau boleh tahu gabungnya di TDA sejak tahun berapa Mas? Saya masih bau kencur ya. Saya 2019. 2019. Kalau Mas Seno tadi 2000? Kalau gabungnya sih sekitar 2023, cuman baru aktif 2017. Kok 2023? Kembali ke 2013. 2013. Selisih 0 sama 1 jauh sekali, 10 tahun satu dekade itu. Ini kayaknya Mas Seno perlu istirahat dulu ya. Kita jeda, sesaat lagi akan kita kembalikan lagi ke Kongko Bareng Komunitas. Jangan kemana-mana. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama Kongko Bareng Komunitas dan masih bersama TDA Solo Raya. Ada Mas Ridwan dan juga Mas Seno. Ini tadi sempat di-spill ya tentang personal experience. Boleh dimulai dari Mas Ridwan dulu. Sekarang kan sudah jadi mentor ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di TDA. Dulunya pastinya awal mulanya dari Menti dong. Nah, ini pengalamannya before after sama efek ke bisnisnya apa nih Mas Ridwan? Jadi sebagai disclaim dulu Mas, disclaim dulu. Di TDA itu salah satu yang saya sangat tertarik dan salut gitu ya, itu adalah kita nggak boleh mengajukan sesuatu. Contoh, aku pengen jadi mentor. Oh, tidak boleh. Aku mau jadi ketua, itu nggak bisa. Tapi kalau ditunjuk, kita nggak boleh menghindar. Oh, nggak boleh nolak gitu? Ya, jadi ini sebagai amanah. Engkau sih. Nggak boleh. Somben, itu nggak bisa. Somben. Tahun ngarep baik, nggak boleh. Gitu. Dan kita ngajuin ketua juga nggak boleh. Makanya kita alhamdulillah nggak ada problem di urusan itu. Itu. Jadi ketika saya diamanahin jadi mentor, ya udah. Siap nggak siap, mau nggak mau dijalani itu. Jadi dulu 2019 itu di kondisi saya bangkrut perusahaan bisnis, terus bingung mau kemana ya, sama tadi ceritanya. Mau sambat sama udah beberapa kali mau ngajak ketemu orang, qadarullah nggak pernah digagas ya. Alhamdulillah ketemu TDA Mas, TDA, terus saya memang langsung waktu itu saya mau masuk TDA, tapi syaratnya saya harus langsung jadi pengurus. Waktu itu. Iya, langsung gitu. Alhamdulillah dimasuk jadi pengurus. Nah, privilege-nya kan ya banyak hal, salah satunya aku mau ikut KMB gitu. Itu ikut KMB, dan yang kita ceritakan tadi di TDA itu, di KMB itu nggak langsung teknis bukan. Kita dipondasi dulu sebaik-baiknya, bisnis yang berkah bagaimana, menjadi seorang pebisnis yang secara syariat muslim bagus bagaimana, itu dibentuk dulu. Kemudian nanti kalau kita udah bagus di situ, masalah teknis jauh lebih
mudah. Nah, yang penting pondasinya dulu. Saya ikut KMB mungkin 2 kali yang di TDA Seloraya, sekali yang versi nasional, kemudian ya udah mulai ayo Ridwan ini wes mulai oke untuk sharing-sharing gitu. Ya udah. Nah, terus ini mentor pun nggak langsung mentor dilepas, Mas. Jadi semacam kayak mentor magang tuh, Mas. Mentor aslinya. Asisten mentor ya. Asisten dosen. Asisten dosen. Mentor utamanya, main mentornya saya yang ngambilin tasnya, fotokopi, kayak gitulah. Kameranya kayak gitu. Siap. Jadi itu perjalanannya ya. Kalau efek ke bisnisnya boleh juga diceritain. Waktu itu awal mulanya bangkrut, betul gitu? Ya beneran bangkrut. Kemudian saya pernah sama Mas Yusuf. Ada di YouTube saya sebelumnya dengan TV7. Nah itu apa namanya? Kalau efeknya ya Mas, saya kan selalu apa namanya menganggap bahwa bisnis itu efek dari si pemiliknya. Dari ownernya. Dari ownernya. Kalau ownernya udah dibenahi, insya Allah nanti impactnya ke bisnisnya. Iya, makanya waktu itu ya kita diberikan banyak ilmu, dikasih circle yang support, kemudian dan banyak privilege yang bisa kita dapatkan. Ya alhamdulillah. Bener-bener dari Ridwan 2019 sama Ridwan sekarang itu, insya Allah ya Mas ya, insya Allah itu jauh sekali secara quality dan value yang saya punya seperti itu ya. Karena TDA, karena TDA ya. Siap. Itu. Kalau perjalanan Mas Seno ini lebih awal sedikit sepertinya. Tadi cerita 2017-2018 mulai aktif bergabung di TDA. Ini cerita awal mulanya apakah dari kebangkrutan juga atau malah justru baru merintis waktu itu? Enggak, jadi kan mulai bisnis itu sekitar tahun 2013. Itu. 2013-2014 berjalan 14-15 gini-gini aja gitu. Stagnan ya, gitu ya? Stagnan gitu. 2015 mulai aktif TDA, 2017 aktif mulai ikut kegiatan kayak gitu. Mungkin ada yang kayak tadi pelatihan kecil-kecil kayak buat mungkin marketing, mungkin kayak sistem dan lain-lain. Sebelum ikut KMB pun saya juga ketemu dengan pengurus TDA juga. Iya. Di situ ngobrol-ngobrol. Dari belum ikut KMB pun kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi enggak ya itu nanti tidak pelit ilmu lah kayak gitu. Jadi boleh langsung nanya-nanya juga, boleh sharing. Di TDA juga kayak gitu Mas. Jadi yang pengusaha udah gede pun sama yang kecil pun ngobrol itu biasa, nggak ada jarak sama sekali. Nggak ada senior junior ya? Nggak ada junior. Jadi baru aktif pun nggak ada ospek ya Mas? Nggak ada. Kadang-kadang suka ada begitu juga komunitas juga. Dari situ sedikit-sedikit diterapkan, yang mulainya bisnis cuma 1 karyawan 2 karyawan dipegang sendiri semua kayak gitu, marketing dipegang sendiri, bisa mulai dari ada CS dan lain-lain. Terus habis itu ikut KMB 2017-18 itu KMB pertama ya, mulai bangun lagi yang mungkin dulu tempatnya seadanya dibikin di renov yang lebih bagus lagi, karyawan ditambah lagi ya gitu, sistemnya mulai dibangun lagi, dia mulai bisa ditinggal buat urusin TDA juga Mas. Jadi efeknya kembali lagi ke TDA Mas ya, intinya bertumbuh bersama TDA bersama, ya? Betul itu. Jadi mulai bisnis sudah mulai jalan, sudah bisa ditinggal, mungkin pas ikut acara TDA lagi, selain nanti jadi peserta, kadang juga jadi panitia. 2017 kan sudah mulai jadi pengurus juga. Termasuk Mas Ridwan ini juga yang daftarin saya, yang masukin ke aku lali. Ini kemarin kayak pas pertama itu malah ikut Mukernas ya. Oh iya. PB. Jadi belum kenal TDA sama sekali. Iya. Langsung ikut PB ke Jakarta. Wah, luar biasa. Di PB itu mungkin nanti bisa juga cerita juga. PB itu apa? Pesta Wirausaha, Mas. Pesta Wirausaha. Di situ ini setiap setahun sekali. Untuk seluruh TDA di Indonesia? Diusahakan setahun sekali, cuman kadang besok terakhir kadang 2 tahun sekali juga. Baik. Jadi Pesta Wirausaha itu nanti berkumpul di situ semua se-Indonesia. Dari seluruh TDA dari yang Sabang ada sampai Merauke Mas. Ya. Luar biasa. Kalau dilihat dari personal experience dari 2 mentor dari TDA ini ya, sahabat TV10 yang sudah bertahun-tahun, ternyata efeknya tidak hanya secara personal tapi secara bisnis juga ikut growth, karena tadi ada quote yang sepertinya agak melekat di benak saya, jika bisnisnya itu akan baik biasanya diawali dengan ownernya yang baik, personal yang baik dulu. Nah, berarti ini salah satu efek dari bentuk kegiatan KMB ya? Salah satunya ya. Salah satu KMB. Boleh lebih detail dijelaskan KMB itu sendiri seperti apa? Selama 6 bulan itu apakah
ngobrol aja, kemudian teknisnya kapan seperti itu, atau eksekusinya sampai apa begitu? Oke. Jadi di KMB itu selama 6 bulan salah satunya yang cukup menarik itu adanya PR dan action plan, Mas. Oh, ada PR juga? Setelah misalnya pertemuan pertama bahas marketing gitu ya, bahas marketing. Ya udah nanti pulangnya selama sebulan itu dikerjakan sebulan. Itu ada action plan. Ada 6 atau 12 action plan yang nanti harus kamu kerjakan dan nanti disetor ketika next meeting. Dilaporkan, harus dilaporkan. Nanti misalnya nggak ngerjakan kena denda, Mas. Jadi menariknya di kita itu nggak bayar ya, free ya. Tapi ada uang komitmen di awal. Ada uang komitmen di awal yang nanti kalau enggak ngelanggar apapun uang itu dikembalikan. Begitu. Kalau misalnya nanti ada misalnya bolos atau telat atau nggak ngerjain action plan itu kena denda. Kena dendanya biasanya ya nggak untuk pribadi, biasanya untuk kepentingan apa gitu. Kalau gambarannya KMB seperti itu. Jadi nanti bukan hanya apa ya Mas, dengerin, bosen, duduk gitu terus ya. nyampe rumah lupa ilmunya tadi apa, nggak di eksekusi. Nah KMB kita yakinkan gimana caranya ini nanti benar-benar berdampak gitu, makanya dibikin PR, dibikin action plan, kira-kira seperti itu gambaran dari saya. Tambah ya? Iya, boleh. Jadi KMB itu mulai dari itu tadi keluh kesahnya para pengusaha mereka yang mulai bikin mau rencanakan apa kayak gitu kan. Jadi konsultasi mulai dari konsultasi dulu. Kemarin tuh ada masalah ini, nanti tinggal dibahas di situ. Kemudian ada mentor yang bisa kasih materi, habis itu nanti bisa merencanakan ke depan mau ngapain, yang namanya action plan tadi. Action plan itu nggak cuma 1-2 tapi minimal 5. Itu minimal. Jadi kalaupun mereka mau tumbuhnya lebih cepat ya boleh aja lebih dari 5. Cuman asalkan itu konsekuen dengan yang direncanakan itu dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya denda. Seperti itu. Jadi ini memang dari awal sudah ada komitmen terlebih dahulu ya. Tidak hanya sekedar pengen gabung terus nanti perjalanannya ikut nggak masalah, ngerjain nggak masalah gitu. Jadi memang dibuat komitmen supaya ada pertumbuhan, ada perubahan yang tadinya mungkin kurang bagus menjadi lebih bagus. Ini program yang sangat bagus sekali saya kira untuk teman-teman pengusaha. Ini boleh yang baru memulai usaha atau yang sudah, misalkan sudah syaratnya sudah berapa tahun atau sudah omsetnya sekian atau bagaimana kalau di TDA? Pertanyaan yang tepat sekali. Kayak restoran. Alhamdulillah Mas, setahun yang lalu kita launching namanya TDA Kampus Mas. TDA Kampus itu yang ternyata kita menyadari bahwa anak-anak kampus ini butuh wadah juga. Betul. Butuh wadah, butuh ekosistem. Nah kita sediakan itu, kita launch TDA Kampus, tapi alhamdulillah baru beberapa hari kemarin kita launch KMB untuk versi kampus. TDA Kampus. Jadi untuk teman-teman yang anak-anak kampus yang mereka butuh itu baru lulus atau masih kuliah, bahkan masih kuliah semester 1 semester 2 yang udah punya gambaran mau bisnis, bisa ikut TDA Kampus plus nanti ikutan KMB TDA Kampus, yang berarti itu juga berlaku di TDA regulernya. Teman-teman yang mungkin bahkan Mas, saya ini mohon maaf ya, saya ini masih karyawan tapi saya punya kepengenan untuk bisnis, usaha gitu. Saya gabung ke TDA supaya saya punya circle, saya dapat support input, gitu ya. Saya dapat ini sangat bisa. Jadi kita nggak ada syarat kamu harus seorang pebisnis, kamu harus omset sekian dulu. Enggak ya. Wah ini asik banget nih, kayaknya habis ini saya mau daftar. Malah curhat ya. Sahabat TV 10, boleh Mas Eno ini karena kabit keanggotaan, ini boleh kasih tahu gimana caranya kalau mau gabung? Follow dulu terus DM atau lihat di TDA Pasport atau gimana? Kalau mau gabung TDA, baiknya sih follow dulu Mas. Iya, follow. Saya sudah lama. Saya lama banget. TDA Solo Raya. Jadinya TDA Solo Raya, nanti di follow dulu. Di situ nanti ada info-info kegiatan yang mungkin per bulan tadi. Bisa join dulu. Nanti kalau emang nggak biasa dengan online, bisa tanya-tanya pas offline di situ nggak masalah. Nanti bisa dijelaskan di situ untuk gimana cara daftar member dan lain-lain. Untuk daftar member yang sekarang itu ngisi di TDA Pasport dulu. TDA Pasport itu ngisinya gampang Mas. Kayak bikin Facebook lah. Itu langsung buka di web atau? Buka di web.
bukan web dulu. Kalau mau ngisi web dulu, diisi dulu. Kalau bisa sih datanya dilengkapin, selengkap-lengkapnya lah nggak masalah. Karena memang bertumbuh kan memang harus terbuka juga lah, Mas. Betul. Karena sebagai mentor atau pengurus kan mau ngasih solusi, kalau mereka nggak terbuka juga nanti pasti ada salah juga. Seperti kayak gitu sih. Jadi modelnya kayak gitu, termasuk nanti kemungkinan kebutuhan member itu sebenarnya apa, tentang marketing atau tentang apa, kan kita bisa tahu di situ juga. Jadi bisa di itu follow dulu IG-nya, isi tidak password, habis itu nanti bisa DM, kegiatan juga, DM atau WA. Ada admin khusus, Mas. Nah, jangan khawatir karena ada WA support. Ada WA support juga. Jadi nanti admin standby kalau misalnya ada kesusahan dalam mengakses paspor atau yang lain-lain, insya Allah nanti admin di TDA Pasport siap bantu. Minimal kalau memang adminnya pas offline itu nanti bisa DM ke pengurus yang lain atau saya juga nggak masalah, biasanya kayak gitu. Beliau 25 jam. Ini saya udah DM, udah WA, tapi belum ada respon ya. Oh iya, siap. Sering kayak gitu. 25 jam ya. Thank you banget hari ini sudah mampir Mas Ridwan, Sama-sama. Mas Seno, waktunya terbatas. Nanti kita lanjut lagi dengan program yang Siap. lain. Semoga kita tetap berkolaborasi dan bekerja sama ke depannya. Insyaallah. Buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, semoga hari ini bermanfaat informasi yang disampaikan oleh teman-teman TDA. Terima kasih. Saya Max Nata pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Koko Kongko bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.